Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sony Pratama dengan nomor induk mahasiswa 21170032. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi fisika yaitu tentang bunyi. Baik, misalnya kita masuk ke slide berikutnya. Bunyi merupakan termasuk ke dalam gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan media rambat. Contohnya gelombang tali dan gelombang air. Sedang ada satu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, yaitu gelombang elektromagnetik. Contohnya gelombang radio dan sebagainya. Berikutnya, gelombang mekanik itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang transversal, yang kedua gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah lambatnya sejajar dengan arah getarnya. Kita amati pada gambar. Pada gambar terlihat gerakan tangan naik turun yang mengisyaratkan bahwasanya getaran tersebut secara horizontal, sedangkan arah getarannya itu atau arah rambatnya itu secara horizontal. Selanjutnya, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah lambatnya tegak lurus dengan arah getarnya, atau sebaliknya, arah getarnya maksudnya arah getarnya dan arah rambatnya itu sejajar. Dapat kita amati pada gambar, ketika kita memberikan gaya sentakan secara horizontal yang sejajar dengan per atau sinki, maka akan terbentuk rapatan di dekat area tangan kita. Lalu rapatan tersebut karena dia adalah per, maka dia akan mengalami suatu gaya per di mana dia akan merenggang, sehingga ketika dia merenggang, bagian selanjutnya akan terbentuk rapatan, lalu berulang sampai energi dari gaya tersebut habis. Selanjutnya ada suatu gelombang yang tidak termasuk transversal maupun longitudinal, itu gelombang air. Karena gelombang air tersebut merupakan gabungan dari gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Kita amati pada gambar yang berbentuk partikel. Partikel tersebut bergerak membentuk lingkaran searah dengan gerak jarum jam. Jari-jari lingkaran sangat bergantung pada kedalaman. Dengan kata lain, semakin menuju titik awal terbentuknya gelombang, maka jari-jarinya akan semakin kecil. Namun semakin jauh dari titik awalnya terbentuk gelombang, maka jari-jari yang terbentuk semakin besar. Baik, selanjutnya gelombang bunyi. Gelombang bunyi kan merupakan yang memiliki sumber bunyi atau loudspeaker. Ada tiga hal yang mengakibatkan terjadinya satu bunyi. Yang pertama, adanya sumber bunyi, adanya medium, dan yang ketiga adalah adanya sumber menerima bunyi atau telinga kita. Contoh sumber bunyi yang dihasilkan oleh Garputala. Garputala ketika kita pukulkan ke satu benda objek yang keras, maka dia akan mengalami getaran. Maka ketika dia melakukan getaran, dia akan menggerakkan atau akan menjadi sumber bunyi, dan udara akan menjadi media rambatnya, lalu akan diterima oleh telinga kita, sehingga kita akan mendengar suatu dengungan dari Garputala tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas tentang satu peristiwa yang kita alami di kehidupan sehari-hari. Kita pernah melihat kilatan, lalu beberapa saat kemudian kita akan mendengar suara gemuruh. Terkadang gemuruh tersebut keras, namun terkadang gemuruh tersebut pelan. Itu menandakan bahwasanya jarak antara kilat tersebut menyambar dengan posisi kita itu jauh atau dekatnya. Jadi semakin cepat kita mendengar gemuruh setelah kilatan terjadi, maka jarak antara kita dengan sambaran kilat tersebut sangat dekat. Dan namun sebaliknya, semakin lama kita mendengar gemuruh setelah kilatan terjadi, maka semakin jauh pula antara kilatan atau sambaran petir tersebut antara kita, posisi kita. Ini juga sebagai suatu ilmu bertahan diri di alam liar, di mana terkadang terjadi badai petir yang kita harus waspada atau memposisikan diri kita menghitung berapa lamanya gemuruh hasil kilatan tersebut terjadi agar kita bisa mencari tempat yang aman dari sambaran atau kilatan petir. Selanjutnya ketika kita meletakkan telinga kita di rel kereta api, kita akan mendengar suara kereta api menuju ke arah kita, walaupun kita tidak jelas melihat kereta api tersebut. Kenapa? Karena bunyi atau suara akan lebih cepat merambat di rambat tempat atau medium yang rapat, contohnya rel kereta api yang terbuat dari besi. Dataran yang dihasilkan oleh kereta api ke rel akan lebih cepat didengar jika kita mendekatkan telinga kita ke rel kereta api dibandingkan dengan mendengarnya melalui udara. Baik, selanjutnya itu satu hal yang aneh dari bunyi. Ketika kita melihat atau mengamati jet, akan terjadi suatu peristiwa yang sangat umum. Jadinya ketika benda bergerak dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan bunyi, yaitu lebih besar dari 400 meter per detik. Terjadi karena gelombang yang bertumbukan mengakibatkan energi yang sangat besar ya, sehingga menimbulkan bunyi dengan amplitude yang besar sehingga menghasilkan suatu ledakan yang dapat kita amati dari gambar di slide. Oke, terima kasih. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.